Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jibril Rampengan, NIM 192100157. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Saya akan menjelaskan dari pengertian, jenis integrasi, tujuan integrasi, perbedaan integrasi dan disintegrasi, faktor penghambat dan pembentuk integrasi nasional, dan pelanggaran-pelanggaran integrasi. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian integrasi nasional. Secara umum, integrasi adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keselarasan secara nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Secara terminologi, integrasi nasional adalah proses penyatuan perbedaan dalam suatu negara sehingga terjadinya keselarasan secara nasional dalam bentuk suatu negara. Kita masuk yang kedua, jenis integrasi. Jenis integrasi ini ada 7. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan baru yang sifatnya melebur, sehingga kebudayaan yang baru terbentuk tidak memiliki ciri-ciri kedua atau lebih kebudayaan pembentuknya. Yang kedua, alkulturasi. Alkulturasi adalah percampuran dua macam atau lebih kebudayaan menjadi satu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan atau ciri-ciri budaya asli pembentuknya. Yang ketiga, pluralis. Pluralis merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat ataupun negara. Yang keempat, normatif. Integratif normatif terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat. Yang kelima, instrumental. Integrasi nasional dalam bentuk instrumental terlihat sangat nyata karena memang dari fisik orang atau masyarakat. Keenam, fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya kesamaan fungsi tertentu dalam suatu masyarakat. Dan yang ketujuh, koersif. Integrasi koersif ini terjadi karena adanya paksaan dari pihak penguasa atau pemerintah. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan integrasi. Yang pertama, mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh pihak. Yang ketiga, meningkatkan kependudukan bagi generasi semua etnis. Dan yang keempat, melakukan pembangunan guna meninggikan taraf hidup. Pembahasan berikutnya yaitu perbedaan integrasi dan disintegrasi. Dilihat dari segi pengertiannya, maka perbedaan integrasi dan disintegrasi adalah sebagai berikut. Integrasi adalah pembaruan warga masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat ke dalam suatu kesatuan sosial sebagai dasar negara Pancasila. Sedangkan disintegrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan dan persatuan yang akhirnya menjadi perpecahan. Pembahasan yang berikut yaitu faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, timbulnya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh latar belakang sejarah yang sama. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tergambar dalam lambang negara yaitu Garuda Pancasila dan semua yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya kemauan serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 24 Oktober 1928. Yang keempat,
Munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia yang disebabkan oleh ancaman dari luar dalam mempertahankan eksistensi atau suatu kebudayaan. Yang kelima, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air. Pembahasan yang berikut, faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajumukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimbangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Pembahasan yang berikut yaitu pelanggaran-pelanggaran integrasi. Yang pertama, menyebarkan berita hoax. Menyebarkan berita hoax atau kebohongan publik adalah salah satu pelanggaran integrasi. Mengapa demikian? Karena dengan adanya berita hoax, suatu negara kesatuan bisa terpecah belah. Contohnya dalam berpolitik, beragama, maupun isu-isu yang lain. Yang kedua, manipulasi data. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas atau kenyataan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, pencurian. Pencurian dalam hukum kriminal adalah mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Itulah video tentang integrasi nasional. Kiranya dapat dimengerti dan dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau dalam salah pengucapan, karena saya masih sementara belajar dan belum tahu tentang mengedit dan merekam sebuah video yang bagus dan berkualitas. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.